Alkisah di sebuah desa bernama Adodo di Pulau Fodata, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Hiduplah sebuah keluarga bangsawan dari marga Werluka. Sepasang suami istri dengan seorang anak laki-laki bernama Tameru dan seorang anak perempuan bernama Inkelu. Sesuai adat istiadat di desa Adodo, seorang anak perempuan bangsawan tidak boleh keluar rumah sampai ia berusia dewasa. Inkelu pun demikian. Suatu ketika Inkelu berusia 15 tahun, ia mengajukan permohonan kepada ayahnya. Aku ingin sekali pergi ke pantai. Bukankah aku sudah cukup dewasa untuk dapat keluar rumah? Apa yang kau katakan? Usiamu baru 15 tahun. Kau belum cukup dewasa untuk keluar rumah. Tunggu saja ketika usiamu 17 tahun. Tapi aku pikir Inkelu sudah cukup dewasa untuk keluar rumah. Tapi ingatlah Inkelu, kamu tidak boleh keluar rumah sendirian. Kamu harus ditemani oleh para pelayan. Baik ayah, terima kasih ayah. Ibu, aku akan pergi ke pantai dan menjaga diriku sendiri serta membawa para pelayan untuk menemaniku. Sebelum pergi, Inkelu berpesan kepada ketiga pelayannya untuk tidak lupa membawa bekal dan bakul-bakul kosong. Akhirnya pergilah Inkelu bersama ketiga pelayannya ke pantai dengan membawa bakul-bakul kosong. Ia sangat bahagia bisa keluar rumah. Inkelu berlarian ke sana kemari untuk menangkap kerang-kerang dan kepiting ditemani para pelayannya. Aku pikir kerang dan kepiting di sini sudah habis. Sebaiknya kalian pergi ke timur, aku akan pergi ke barat. Baik Tuan Putri, tapi Tuan Putri, kamu tidak boleh pergi sendirian. Biarlah salah satu dari kami untuk menemani Tuan Putri. Sudahlah, aku sudah cukup dewasa untuk dapat menjaga diriku sendiri. Kalian pergilah. Nanti jika sudah sore, kita akan bertemu lagi di sini. Entah dari mana, tiba-tiba saja di hadapannya sudah ada seorang pemuda yang sangat tampan. Selain ayah dan kakak lelakinya, ia tidak pernah bertemu dengan lelaki manapun, sehingga Inkelu sangat bahagia bercakap-cakap dengan lelaki asing itu. Dan walaupun baru pernah bertemu, mereka sudah terlihat sangat akrab. Kemudian Inkelu terkejut lagi ketika pemuda tampan yang baru ditemunya itu tiba-tiba menghilang. Karena sudah seharian bermain di pantai, perutnya pun merasa lapar. Ia kembali ke tempat di mana ia berjanji bertemu dengan para pelayan. Ternyata di sana para pelayannya sudah menunggunya dengan hati yang cemas.
Ya sudah, kalian makan saya duluan. Ya sudah kalau begitu, mari kita makan bersama. Baik Tuan Putri. Jadi gimana? Inkelu dan para pelayannya pun saling bertukar cerita tentang apa yang mereka alami selama bermain di pantai. Namun Inkelu tidak pernah mengatakan kepada siapapun tentang pertemuannya dengan pemuda di pantai. Dan semenjak pertemuannya dengan pemuda itu, Inkelu merasakan ada yang aneh dalam tubuhnya. Meskipun demikian, ia tidak pernah menceritakan kejadian yang dialaminya kepada siapapun. Jadi sepulang dari pantai, ia tampak murung dan lebih pendiam. Orang tuanya pun tidak mengetahui apa yang sebenarnya menimpa buah hati mereka. Nah, merasa heran dengan tingkah laku anaknya, bangsawan itu pun menanyakan kepada pelayan Inkelu apa yang sebenarnya terjadi di pantai. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang tahu penyebab perubahan sikap Inkelu. 3 bulan telah berlalu, betapa terkejutnya orang tua Inkelu ketika mengetahui putri tercintanya telah hamil. Kedua orang tuanya itu sangat bingung. Bagaimana mungkin putrinya yang belum menikah dan selalu berada dalam pengawasan mereka tiba-tiba hamil? Mereka pun ingat bahwa satu-satunya waktu di luar pengawasan mereka adalah ketika Inkelu pergi ke pantai. Ayahnya pun menanyakan kepadanya siapa lelaki yang telah kurang ajar kepadanya. Tapi berkali-kali ditanya, Inkelu tetap diam dan bungkam. Siapa laki-laki kurang ajar yang berani menghalui putriku? Setelah sekian lama didesak, akhirnya Inkelu terpaksa membuka mulutnya. Ia menceritakan semuanya kepada tetua desa tentang pertemuannya dengan seorang pemuda di pantai beberapa bulan yang lalu. Tidak mau berterus terang siapa yang menghamilinya, ayahnya pun memanggil dukun untuk mendesaknya. Dan berganti bulan, Inkelu pun melahirkan anaknya. Namun betapa terkejutnya ketika bayi yang lahir dari Inkelu bukanlah anak manusia, melainkan seekor anak hiu berwarna putih. Sepetunjuk Inkelu, pergilah ia dengan keluarganya ke dekat batu datar tempatnya beristirahat beberapa bulan yang lalu. Benar saja, ketika bayi hiu itu diletakkan ke dalam air dekat batu datar, hiu kecil itu dapat membalikan badannya dan dapat berenang dengan normal. Semuanya pun mengangguk mengerti. Kemudian, pada malam harinya, Tameru, kakak kandung Inkelu, bermimpi bertemu dengan ikan hiu kecil putih kemenakannya. Paman Tameru, tahun depan aku kan berumur 1 tahun. Pada saat itu aku harap paman datang dengan membawa sebutir nasi dan telur kuning sebutir. Ingatlah, yang memasak nasi hanyalah Nyi Rohatlah, tak boleh tergantikan oleh siapapun itu. Dan ingat, paman harus datang sendiri atau bisa ditemani oleh seorang laki-laki yang memiliki hubungan saudara. Ingatlah, paman tidak boleh datang dengan wanita, apalagi wanita yang sedang hamil. Tahun kemudian, Tameru memenuhi pesan hiu kecil kemanakannya. Ia melaksanakan semua pesan yang ada dalam mimpinya dengan baik, tidak satu pun yang terlewatkan. Sejak saat itu, wanita hamil pantang mengunjungi pantai di bagian barat. Jadi, dari cerita ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu patuh kepada kedua orang tua kita. Karena apabila kita tidak patuh, mungkin akan ada akibat yang buruk kepada kita. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.